Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Fitria ingin mempresentasikan tentang perhitungan biaya tenaga kerja. Sebelumnya, apa sih itu tenaga kerja? Tenaga kerja yaitu setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Sedangkan biaya tenaga kerja itu sendiri harga yang dibebankan untuk si pengguna tenaga kerja, di mana tenaga kerja juga berarti komponen harga pokok produksi dan biaya yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh perusahaan. Selanjutnya ada penggolongan biaya tenaga kerja menurut fungsi pokok. Yang pertama ada biaya tenaga kerja produksi, yaitu mencangkup gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan serta mandor produksi, dan gaji manajer pabrik. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja pemasaran, mencangkup upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan, biaya komisi sales, biaya manajer pemasaran. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja administrasi dan umum, mencangkup gaji karyawan serta biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, personalia, dan bagian sekretariat. Selanjutnya ada penggolongan biaya tenaga kerja menurut departemen dalam perusahaan. Departemen dalam perusahaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada departemen produksi, khususnya plastik, itu ada bagian clamping out, holding unit, injection unit, dan PPIC. Lalu ada departemen non-produksi, yaitu biaya tenaga kerja bagian accounting dan personalia. Selanjutnya ada penggolongan biaya tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya, di mana ada operator, personalia, serta mandor. Selanjutnya ada penggolongan biaya tenaga kerja menurut hubungan dengan produk, dibagi menjadi dua, yaitu upah tenaga kerja langsung, di mana diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi. Lalu ada upah tenaga kerja tidak langsung, di mana biaya diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Selanjutnya, apa sih manfaat biaya tenaga kerja? Biaya tenaga kerja bermanfaat untuk penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena rencana yang matang. Lalu ada pengeluaran biaya tenaga kerja lebih efisien, dan harga pokok produksi bisa dihitung secara cepat serta dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Di sini saya ada mempunyai contoh kasus. Saya menganalisis dari Urban Plastik Indonesia, di mana PT Urban Plastik Indonesia menetapkan jam standar terhadap karyawannya selama 40 jam dengan upah 20.000 per jamnya. Diketahui pula dengan potongan PPh sebesar 10% dari upah per minggu pertama, karyawan A untuk mengerjakan pekerjaan pertama itu memerlukan waktu selama 15 jam. Untuk pekerjaan kedua membutuhkan waktu selama 10 jam. Untuk melangsungkan pekerjaan ketiga membutuhkan waktu selama 10 jam. Sedangkan dalam menunggu persiapan pekerjaan memulai kembali itu membutuhkan waktu selama 5 jam. Maka dengan itu diadakannya kartu jam kerja, di mana dengan total waktu 40 jam, maka upah yang harus dibayar yaitu 800.000. Selanjutnya ada distribusi biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada perhitungan pesanan pertama, di mana pesanan pertama terdapat 300.000, pesanan kedua 200.000, pesanan ketiga 200.000, sedangkan dibebankan sebagai BOP itu 100.000. Dengan jumlah upah minggu pertama 800.000 dikuranginya dengan
PPh yang dipotong perusahaan 10%, maka jumlah upah bersih yang diterima oleh karyawan A 720.000. Selanjutnya dibuatlah dengan jurnal biaya tenaga kerja langsung. Jurnal pertama yaitu atas rekapitulasi gaji dan upah, di mana bagian akuntansi membuat jurnal, yaitu barang dalam proses yang terlibat langsung pada biaya tenaga kerja, lalu ada biaya operasi pabrik apabila adanya biaya tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya jurnal kedua untuk mencatat seperti tadi pembayaran PPh dan pembayaran gaji. Sedangkan untuk jurnal ketiga untuk bukti bahwa gajinya sudah dibayarkan, maka utang gaji dan upah pada kas untuk menghilangkan akun utang gajinya. Terakhir ada jurnal keempat. Jurnal keempat itu untuk penyetoran PPh karyawan ke kas negara. Maka jurnalnya utang PPh karyawan pada kas. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.